Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Bilik 29 TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa sahabat-sahabat Bilik 29 TV. Ada pembahasan yang menarik, melanjutkan episode yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang zakat fitrah secara global dan khususnya secara mendalam untuk madhab Syafi'iyah. Lalu timbul pertanyaan oleh beberapa sahabat selanjutnya. Mereka bertanya, manggilnya AA, ada yang manggilnya Gus, ya macam-macam lah pokoknya. Mereka menyatakan begini, Gus, kalau semisal zakat fitrahnya menggunakan uang bagaimana Gus? Karena ada sebagian orang-orang fakir miskin ini juga membutuhkan uang. Kenapa membutuhkan uang? Kata saya bertanya seperti itu. Ini yang bertanya juga dilengkapi dari sebagian alumni yang bertanya langsung kepada saya. Karena sekarang kan kebutuhan orang fakir miskin itu kan tidak hanya makanan pokok di hari raya pada saat hari itu. Mereka juga harus bayar listrik katanya, kemudian juga bayar bayar kompornya itu, gasnya dan seterusnya gitu. Bagaimana kalau semisal zakat fitrahnya dengan menggunakan uang? Waduh, pikirku lumayan sedikit lama untuk menjawab permasalahan demikian. Karena yang kita kenal pada saat hari ini zakat fitrah itu dengan menggunakan beras, ya kan? Yang sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa ikhraj zakat itu adalah menggunakan satu sok daripada makanan pokok di daerahnya masing-masing. Maka kita buka nih barang-barang kira-kira diperbolehkan apa tidak zakat fitrah dengan menggunakan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Adapun perkara yang harus dikeluarkan itu berbagai macam para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan para ulama madzhabul arba'ah selain Imam Hanafi itu menyatakan bahwa zakat fitrah itu kewajibannya adalah menggunakan makanan pokok. Kemudian tidak sah ataupun batal zakatnya bila seandainya dirinya menggunakan uang qimah, wala tujzi'u qimah. Kemudian kalau Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dengan menggunakan uang. Untuk pendapat yang tiga imam madhab ini tidak memperbolehkan karena ketentuan hadisnya yang sudah saya singgung sebelumnya adalah faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memfardukan min zakatul fitrah. Zakatul fitri, zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan dengan menggunakan so'an min tamrin au min syair. Oke ya, sudah dipahami ya. Semoga untuk lebih lengkapnya dilihat lagi para sahabat Bilik 29 TV dari kajian sebelumnya. Kemudian Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat boleh dengan menggunakan qimah. Demikian. Kemudian yang menggunakan qimah ini juga para sahabat Bilik 29 TV perlu diketahui tidak hanya Abu Hanifah. Para tabi'in pun juga pernah memberikan statement pendapat yang demikian, sah menggunakan qimah, menggunakan uang. Kita katakan sekarang adalah uang. Demikian. Dalilnya antara lain yang digunakan adalah ughnuhum fi hadzal yaumi. Penuhilah kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri itu sendiri. Kemudian dari sini bahwa pesan hukum yang menjadikan ilat terkuat untuk kalangan Hanafiyah adalah tujuan daripada zakat pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Nah, maka dikatakan sah. Kalau semisal sekarang kita katakan sah, bagaimana menanggapi berapa konversi yang harus dikeluarkan kalau seandainya menggunakan madhab Hanafiyah? Kalau kita mengacu dengan madhab Hanafiyah, maka zakat fitrah dengan menggunakan uang itu dengan menggunakan 3,8 kilogram beras. Dan perlu diketahui juga
bahwa kalau yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kalangan Abu Hanifah, saya sedikit membaca di dalam kitab Al-Bayan karya daripada Lil Umroni, sebenarnya beliau juga Syafi'iyah, menyatakan kewajiban zakat kalangan Hanafiyah untuk zakat fitrah bagi yang mereka sudah masuk dalam satu nisab. Jadi tidak semua orang umat Islam itu wajib mengeluarkan zakat, karena batasannya yang wajib mengeluarkan zakat itu ukurannya adalah dia yang memiliki takaran satu nisab. Nah, satu nisab itu berapa? Lumayan mahal para sahabat Bilik 29 TV. Artinya justru kalau kita mengacu hanya menggunakan madhab Hanafiyah, otomatis tidak semua umat Islam akan mengeluarkan zakat fitrah. Sementara kalau menggunakan syarat daripada Imam Syafi'i, walaupun lebih murah, kemudian juga tidak wajib menggunakan qimah, itu kewajibannya untuk semua umat Islam dan kemungkinan besar mereka juga wajib mengeluarkan zakat. Artinya ada posisi yang tidak imbang. Kira-kira seperti itu. Kalau menggunakan mazhab Hanafiyah tidak semua wajib mengeluarkan zakat, artinya kita menyia-nyiakan orang Islam yang sebenarnya ingin melakukan zakat fitrah. Kalau kita menggunakan zakat fitrah versi Imam Syafi'i, justru malah menjadikan tidak sah kalau semisalnya tidak menggunakan uang. Demikian. Sedangkan para masyarakat yang bertanya ini, antara lain alumni menyatakan kepada saya, problemnya bagaimana ini? Jangan sampai umat Islam malah tidak jadi zakat akhirnya. Jadi kebingungan. Ini yang menjadikan dasar menarik bagi kita semua, terutama bagi kalangan para santri yang dijadikan kiai. Kira-kira repot ini. Ada santri yang tiba-tiba jadikan kiai, ada yang kiai betul tapi bukan terlalu. Dia mutabahir dalam satu madhab saja dan tidak ingin keluar dari madhab itu sendiri. Otomatis dipaksakan, akhirnya dia zakat fitrahnya tidak sah. Sedangkan dia sudah ada kemampuan untuk membayar zakat, tapi posisinya yang tidak mendukung. Demikian. Maka hal yang perlu kita cermati kembali, apakah zakat fitrah itu boleh menggabungkan dari berbagai macam pendapat yang ada? Karena sebagian ulama itu tidak memperbolehkan untuk mengambil hal-hal yang ada di madhab ini dan di madhab ini. Kalau bahasa mereka adalah talfek. Ya. Saya mencoba untuk membuka kembali bahwa pada dasarnya kebutuhan masyarakat itu adalah mencari solusi, bukan mencari hukum sebenarnya para sahabat. Maka kita harus kembali untuk mengacu bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman ini tanpa meninggalkan daripada kewajiban syariat Islam itu sendiri. Menarik yang bisa saya kutip pada kesempatan hari ini, fatwa daripada kalau tidak salah, bismillahirrahmanirrahim, fatwa daripada Al-Humari menyatakan bahwa boleh zakat menggunakan uang, kemudian kadarnya boleh dengan menggunakan 2,5 atau 2,7 kilogram sesuai dengan versi Imam Syafi'i. Itu. Kalau semisalnya demikian, maka bisalah menjawab kebutuhan kondisi masyarakat itu sendiri. Artinya tidak terkena namanya hukum talfek. Karena kita adalah menjawab hukum, menjawab permasalahan yang menjadikan sebuah solusi bagi umat. Karena sekali lagi, semua kalangan umum itu tidak mungkin akan mengenal banyak imam para sahabat Bilik 29 TV. Mereka akan lebih mudah mengacu terhadap siapa orang yang menyebarkan, yang memberikan fatwa ilmu itu sendiri. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita pribadi, saya sendiri, kemudian juga para santri yang dijadikan kiai secara mendadak, maka mulailah untuk mencoba kembali selalu up to date terkait keilmuan yang kita dapatkan. Karena orang awam ini butuh solusi. Al-awam la madhabalahu.
Untuk itu, ya kan, ada kutipan-kutipan yang mudah-mudahan bisa menjadikan tendensi bagi para sahabat Bilik 29 TV dimanapun berada. Langkah yang tepat adalah berilah solusi seperti halnya yang akan saya kutip dalil-dalilnya. Pertama yang akan saya kutip adalah dalil daripada Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian ini menukil daripada kalam Imam Al-Qulyubi, walaupun beliau menyatakan bahwa ini adalah pendapat dirinya sendiri, bahwa a'taqidu bijawazi, meyakini diperbolehkannya zakat menggunakan qimah, walakin mukhaliful lil madhab, tapi ini menyalahi daripada koridor pandangan-pandangan daripada madhab itu sendiri. Yang pasti pada saat hari ini kita juga harus bisa menjawab tantangan zaman itu sendiri agar mereka tetap zakat, kemudian keluar dari permasalahannya itu sendiri. Kemudian juga Habib Abdullah bin Mahfud juga menyatakan dalam fatwanya bahwa boleh zakat dengan menggunakan qimah, walaupun juga berbeda pendapat dengan madhab Syafi'iyah itu sendiri. Untuk itu para sahabat Bilik 29 TV, mulailah kita mencoba untuk kembali menjadi orang yang bisa menjawab solusi kebutuhan zaman ini, agar orang itu mudah untuk menjalankan ibadah, menjalankan zakat fitrah itu sendiri. Makanya saran untuk pribadi saya dan yang lainnya bagi santri yang kebetulan dijadikan seorang kiai untuk selalu up to date dalam mengajinya. Karena orang yang hanya paham betul terhadap kitab saja, maka bahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah menyindir, man tafaqqaha min butunil kutub doya'al ahkam. Orang yang hanya bisa memahami literatur kitab, faqih dalam literatur kitab, tapi tidak bisa melihat realita kebutuhan masyarakat, sosialnya, kebudayaannya, ekonominya, dan seterusnya, justru ia akan menjawab suatu permasalahan yang malah menambahkan doya'al ahkam, menyanyiakan daripada hukum-hukum syariat itu sendiri. Untuk itu kita pahami bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan yang sangat menarik yang harus kita pegang bersama. Allah itu memerintahkan perkara yang mudah dalam menjalankan sebuah syariat. Man yuridillahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, maka berilah kemudahan bagi masyarakat. Bila mana opsi yang saya tawarkan kepada para sahabat Bilik 29 TV, ada dua kemungkinan yang akan saya tawarkan. Yang pertama, biar tidak keluar daripada madhab Imam Syafi'i itu sendiri, saran saya jika memang menggunakan uang tetap dianggap sah, kasihkan kepada amil zakat, nanti bagian amil zakatnya memberikan kepada fakir miskin tadi dengan menggunakan beras, dibelikan beras. Itu kalau memang tidak mau keluar dari madhab Syafi'i itu sendiri, karena di Indonesia hampir semua madhab Syafi'i. Kemudian kalau memang tidak mau demikian, ya kan, pakailah kalamnya Imam Al-Humari, karena pandangannya adalah menyatakan bahwa kita pilih hal yang paling dibutuhkan oleh orang fakir miskin itu sendiri. Ditambah lagi Habib Mahfud bin Abdullah itu juga menyatakan bahwa nilai mata uang fulus itu juga merupakan min qutil balad. Ini juga lumayan realistis ini. Siapa yang tidak butuh uang saat ini? Orang lebih suka uang karena dengan uang dia bisa beli, bisa menambah kebutuhannya. Apalagi orang fakir miskin pada saat hari ini tidak hanya butuh makan, bisa jadi dia sakit, anaknya sakit, membutuhkan biaya. Dengan zakat fitrah ini kita bisa memenuhi kebutuhannya. Luar biasa kan? Hikmah daripada ikhtilaful ulama rahmatun. Nah ini yang harus kita pahami pertama. Ikhtilaful ulama rahmatun itu seperti apa? Perselisihan ulama itu menjadi sebuah rahmat itu bagaimana? Di sini setelah kita tahu bahwa para ulama memiliki koridor-koridor tersendiri dalam menjawab permasalahannya, layaklah kita bagi para pengikut dari madhab itu untuk mengambil sisi rahmatnya. Kalau seandainya tidak bisa menggunakan madhab ini, kita ambil madhab ini. Jangan terkungkung dalam satu mangkok saja.
Kalau saya istilahkan bahwa kita harus bisa moderasi, harus moderat, harus bisa moderat. Moderat ini harus membutuhkan keilmuan. Jadi patokannya adalah keilmuan. Para teman-teman, sahabat Bilik 29 TV yang ada dimanapun berada, ya, dengan keilmuan ini maka layaklah ikhtilaful ulama rahmatun. Kita akan bisa mendapatkan kasih sayang dalam menjalankan ibadah zakat fitrah ini sendiri. Untuk itu Al-Fakir juga mengajak pada saat itu kepada salah satu alumni untuk tidak mengungkungkan diri sendiri, mengikatkan diri sendiri terhadap madhab Syafi'i saja dalam satu masalah loh ya. Tidak saya harus memahami semua, tidak. Dalam satu permasalahan itu diperbolehkan para sahabat Bilik 29 TV. Karena niatnya adalah untuk menjawab solusi dari tantangan zaman. Demikian, bukan kita mencari kemudahan, mengikuti hawa nafsu agar mengerjakan ibadah itu mudah-mudah aja, pengen yang mudah-mudah. Justru ini yang akhirnya menjadi orang yang zindik. Mudah-mudahan kita keluar dari koridor ulama-ulama yang memang mewanti-wanti kita jangan sampai menjadi orang yang zindik itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.